sama jenderal tidak Ya, begitu. selanjutnya kita cari ke bukan undangannya. Oke, selanjutnya kita coba buka ke salah satu edit. Nah, di halaman edit ini beberapa saat datang di tempat ini untuk mempermudah editingnya. Bukan, kita mulai lagi dari halaman awal ya. yang diundang artis untuk saya mau buat halaman saya minta Ustadz yang datang di sini gaspol memang. Selanjutnya kita bikin, kita pilih buat atau edit. Gaspol atau rem-rem. Inilah polisi Republik Indonesia siap untuk gaspol. Kalau rem-rem itu polisi film India. Kita tunggu beberapa saat. Anggota DPR, jangan sombong bos. 5 tahun. Setelah itu untuk ya bos. Kalau terpilih gambarnya 2 periode. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita untuk membuatnya dengan landscape ya. Nah, ini yang suaranya di sini. Oh ya, oke. Nah, saya share screen. Oke. Di sini ada beberapa fungsi ya. Yang di sini yang pertama itu adalah untuk menunjukkan area atau batas-batas. Batas-batas apa? Batas-batas box. Misalnya kita nyalakan. Maka di sini akan kelihatan garis titik-titik. Nih, ini garis titik-titik di sini. Itu untuk menunjukkan areanya dia. Ya. Nah, selanjutnya jadi gelap ya tuh. Nah, di sebelah kanan ini kita pengen pertama kita akan coba ganti tulisannya dulu menjadi saya ketikkan Salana.
Nah, karena ini nggak ada background, maka saya pengen memberikan background. Memberikan background itu bisa menggunakan latar belakang atau bisa menggunakan tombol yang ini, kotakan kecil. Oh, pakai itu. Sebentar, saya nyalakan penunjuknya. Oke. Nah, ini itu untuk menambah gambar. Oke, di sini saya akan memasukkan gambar. Untuk memasukkan gambar, kita klik tombol di sini. Kita pilih file. Saya ingin menampilkan logo. Sepertinya lama sekali ini. Ya, misalnya salah satu saja yang ada di sini ya. Oke. Nah, begitu sudah masuk, kita tinggal klik ini. Lalu klik tanda silang, maka dia sudah ada terisi sendiri dengan di sini. Nah, untuk menyesuaikan gambarnya, kita seharusnya memilih gambar yang ukurannya relatif kecil saja. Sehingga apa? Sehingga gambar yang ada di sini itu bisa sesuai. Tapi ini gambarnya terlalu besar ya teman-teman semuanya. Kita cari gambar yang kecil. Oke, misalnya gambar ini. Nah, klik. Masih terlalu besar. Apapun. Maaf, ada sedikit interupsi tadi. Sebentar. Ada sedikit gangguan. Oke, lalu di sini maksudnya apa tadi? Enggak. Kita cari gambar yang kecil. Masih 52. Ya. Nah, untuk menggeser dengan halus, kita bisa menggunakan ini ya. Jadi kita geser pelan-pelan
sampai ke arah sini. Oke. Nah, di posisi sebelah sini ini adalah 3 tombol, di mana satu itu adalah untuk ukuran gadget, di sini adalah ukuran tablet, dan di sini adalah ukuran desktop. Nah, untuk melihat ke dalam desktop, kita tinggal klik tombol desktop. Oke. Kalau tinggal tablet, kita pilih tombol tablet. Dan untuk ke itu tinggal phone. Oke, selanjutnya untuk mengganti sudah. Nah, bagian ini adalah template blog yang sudah ada. Di sini ada banyak sekali teman-teman. Di sini ada basic. Basic itu adalah untuk pengaturan kolom. Jadi di satu lebar ini bisa 1 kolom, bisa dibagi menjadi 2 kolom. Nah, khusus untuk tampilan di Android, apabila kita pilih 2 kolom, maka dia akan tersusun ke atas dan bawah. Tetapi ketika dia tampilannya ke desktop, maka 2 kolom ini akan kanan dan kiri. Selanjutnya ini adalah bagian teks. Ini untuk memasukkan gambar seperti yang tadi. Nah, untuk teman-teman yang pengen memasukkan video, ada fitur memasukkan video di sini. Bagaimana caranya? Kita drag dan kita taruh di sini misalnya. Ini nanti akan tinggal kita masukkan di pengaturan. Pilih providernya itu provider YouTube. Dan tinggal kita masukkan ID YouTube-nya di sini. Nah, begitu sudah, nanti videonya akan berjalan. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya di sini ada tombol link dan blok link. Apa bedanya tombol link dan blok link? Apabila tombol link itu fungsinya sebagai tombol. Kalau blok link itu dia bisa diketik atau bisa menjadi sebuah tulisan. Tulisan yang apabila kita klik, maka dia akan nge-link ke halaman yang kita inginkan. Misalnya kita taruh di sini. Ini adalah tombol link atau bahasanya blok link. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama kita klik ininya dulu. Setelah itu kita pilih ke pengaturannya. Di sini ada href. Itu kita masukkan ke alamat yang ingin kita arahkan ketika ada pengunjung yang masuk. Nomornya nggak bisa ya. Titik 2 garis miring bisa ditulis WAMI dan seterusnya. Ya. Selanjutnya itu tombol link. Nah, di sini kita juga bisa atur juga tampilan. Di sini ada margin top, ada margin bottom. Jadi margin top itu adalah jarak dari tombol ini ke atas. Di sini kita misalnya kita bikin angka 20. Maka tombol itu dia akan turun ke bawah sebanyak 20 pixel. Begitu juga dengan margin left. Margin left itu artinya dia ada di sebelah kiri, maka kita bisa geser dia, misalnya 10, 20. Ketika kita masukkan 20, dia akan geser ke kanan. Seandainya ada pertanyaan, bagaimana seandainya saya pengen tombol ini itu ada di tengah-tengah? Pertama kita bikin kolomnya terlebih dahulu.
tarik. Lalu kita tarik. Kita tarik, kita masukkan ke sini. Kita atur dia posisinya ada di center. Maka tombol akan berada di tengah-tengah dari layar. Nah, ada beberapa yang ini seandainya nggak kita inginkan dan kita nggak butuhkan, ini bisa kita hapus. Hapus, oke. Nah, tombol sudah ada di tengah. Begitu juga dengan yang tadi yang namanya block link. Block link itu adalah untuk tulisan biasanya. Ketika kita memasukkan tulisan di sini, maka ketika ada pengunjung yang mengklik tombol ini atau tulisan ini, maka dia akan kita arahkan ke alamat tertentu yang kita inginkan. Di bagian atas, di kolom bagian atas, ini adalah campuran desain yang istilahnya kalau di web itu header. Jadi ada logo, ada button menu, dan ada hero. Yang tulisan bagian atas 1, bagian atas 2 itu namanya hero kalau di dalam desain web ya. Pada bagian fitur, ini ada banyak sekali template. Ada yang sebelah kirinya itu tulisan, sebelah kanannya gambar, atau gambar lalu tulisan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini semuanya bisa dipergunakan ya teman-teman, semuanya bisa dipakai sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Ada banyak fitur. Call to action itu adalah ajakan, di mana ada keterangan-keterangan yang menjelaskan baik itu tentang produk, tentang servis kita. Selanjutnya ada tombol di sini yang mengajak si pengunjung untuk melakukan tindakan. Ya, ini kontak, jadi kita bisa memasukkan Google Map kita, lokasi kita, menggunakan kontak. Konten itu bisa diisi dengan berbagai macam. Ini ada judul di sini, kan kalau kita perhatikan ini adalah dari atas ke bawah. Maka ketika dia di handphone, judul akan ada di atas, di bawahnya adalah keterangan, dan ini ada call to action di bawahnya. Lalu ada gambar. Nah, gambar di sini dia menyesuaikan. Ketika dia di Android, maka dia akan mengecil. Tetapi apabila dia ada di desktop, dia tentunya akan membesar. Nah, selanjutnya ini masih banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, footer itu adalah bagian bawah dari sebuah website. Di mana di dalam footer itu biasanya ada menu-menu footer. Menu footer itu bisa kayak term of use, tata cara penggunaan, terus ada syarat dan ketentuan seperti itu. Atau juga ada tombol media sosial kita yang ada di sini. Itu biasanya kita taruh di bagian footer. Untuk form subscribe
Jadi kita juga ada menu untuk mengirimkan sesuatu. Ada masukan, inputan, lalu ada tombol, dan ketika itu diklik, maka dia akan mengarah kemana, itu akan ada pengaturan ketika kita akan publish. Tim ini bisa kita masukkan produk, gambar-gambar produk kita, gambar produk, bawahnya keterangan, dan lain-lain sebagainya. Testimoni seperti biasa itu adalah komentar-komentar dari klien atau service kita. Judul halaman. Nah, ini yang kadang disebut dengan hero. Jadi ketika orang datang pertama kali dilihat itu adalah ini. Kalau di sini dia ada di bagian atas. Ini pun banyak sekali macamnya, tergantung dari kita pengennya yang mana, kemudian tinggal kita modif. Ini adalah video tentang video-video yang bisa kita masukkan template-nya. Ada gambar video, gambar sebelahnya ada tulisan. Setelah semuanya kita buat dan kita jadikan melalui handphone ini, maka jangan lupa untuk dilakukan tombol save. Tunggu sampai ada muncul keterangan bahwa sudah tersimpan. Ya. Ketika sudah disimpan, kita tunggu sampai muncul tanda. Nah, kalau sudah, tinggal kita publish. Di publish ini, kita bisa masukkan nama kita untuk mengingat. Ini tombol centang untuk publikasi. Favicon itu adalah logo atau gambar yang bisa muncul ketika sebuah halaman dibuka. Ini bisa diisi atau bisa, kalau saya lebih baik diisi ya, kawan-kawan semuanya. Di bawah bagian umum itu ada SEO. Ini adalah bagian untuk menampilkan ketika halaman ini di-share ke media sosial. Di sini misalnya adalah judul. Dan nanti kita akan coba lihat ya apa hubungannya ketika halaman ini kita share. Di sini adalah deskripsi. Kita masukkan kata kunci. Ini juga saya kasih judul. Deskripsi. Lalu foto. Foto itu nanti akan saya juga jelaskan kenapa ada foto di situ. Ya, misalnya saya kasih gambar ini. Selanjutnya, form. Jadi semua form yang sudah ada di halaman tadi, ketika dia diklik, maka bisa diarahkan ke alamat URL. Nah, ini tinggal kita isikan alamat URL-nya, alamat tujuan. Kalau seandainya tidak ada, kita tinggal masukkan halaman WhatsApp kita. Kode tambahan. Pada bagian kode tambahan ini bisa banyak kita masukkan. Untuk header. Header itu biasanya bisa kita isi dengan Google Analytics. Itu masuknya ke header. Facebook Pixel.
itu bisa kita masukkan juga ke header. Ya. Chat itu kita bisa masukkan di footer. Chat itu biasanya yang ketika kita buka halaman web, di sebelah sini ada tombol chat, itu WhatsApp dan lain-lain sebagainya. Ketika sudah, tinggal kita klik kirim, kita tunggu sampai dia selesai. Setelah muncul berhasil diperbarui, maka ini adalah halaman yang barusan kita buat. Nah, untuk mengcopy, tinggal kita copy. Saya akan coba jelaskan ya teman-teman mengenai fungsi dari SEO ini sedikit saja. Di sini ada judul, deskripsi sama kata kunci. Judul, deskripsi sama kata kunci. Seandainya halaman ini teman-teman kirim melalui WhatsApp, oke, maka di sini bisa muncul judul, deskripsi, dan ini ada foto. Itu adalah fungsi dari SEO yang ini. Nih, fotonya ini dia akan muncul di sini, sama persis. Oke. Begitu ya teman-teman untuk sharing melalui HP atau perangkat handphone. Oke, saya akhiri untuk saat ini. Mungkin nanti bisa dilanjut lagi dengan Mbak Ulfa. Terima kasih. Ya begini nih, kalau Zoom sesama tetangga dekat ya, suaranya nyebar kemana-mana. Oke, tadi udah Mas Dian udah sedikit share mengenai cara pembuatan landing page. Sedikit aja dia bocorin, biar kenapa? Biar nanti tanya jawabnya biar lebih legaan. Tadi itu udah disinggung. Iya, boleh. Jadi nanti itu tadi barusan melalui handphone, selanjutnya nanti akan melalui laptop. Biar teman-teman yang mau menggunakan laptop atau jasanya nanti bisa dibuat melalui laptop, bisa juga ikut belajar bareng-bareng kita. Gimana? Setuju teman-teman ya? Nanti setelah itu akan kita adakan tanya jawab. Monggo ditanyakan sepuas-puasnya. Mana yang masih sulit untuk dilakukan. Dan untuk sekarang, yuk kita lanjut melalui edit template landing page-nya melalui laptop. Yuk, silahkan Mas Hardian. Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Untuk sekarang saya akan coba menggunakan laptop untuk membuatnya. Saya coba share screen dulu. Nah, pertama langsung aja ya. Pertama kita langsung bikin ke buat halaman baru. Seperti yang tadi. Buat contoh dua. Kalau di halaman laptop kita coba langsung dalam bentuk desktop ya teman-teman supaya lebih
enak dan lebih nyaman. Nah, bedanya antara editing menggunakan halaman laptop dengan dengan menggunakan perangkat HP, di laptop itu lebih fleksibel ya teman-teman semuanya. Jadi kita bisa mengatur, menarik, itu lebih mudah untuk di laptop. Pertama kita akan mencoba merubah logo. Logo di sini kita tinggal klik ini, seperti biasa. Kita kasih logo di sini. Nah, untuk di laptop, ini kita dengan mudah gampang untuk menggeser, memperbesar ataupun mengecilkan. Biar kita mudah untuk batasnya ini kita nyalakan. Nah, kalau di laptop kita akan sangat-sangat ketahuan. Batas-batasnya itu sangat ketahuan sekali. Untuk ngedit pun mudah. Jadi tinggal double klik, kita di sini lama. Untuk memperbesar tulisan tinggal kita atur di sini. Penulisan kita bisa pilih fontnya macam-macam. Ini adalah ukuran font. Kita misalnya bikin 40. Font width bisa 1000. Seperti itu. Nah, untuk memasukkan, saya pengen mengganti background, ini tinggal kita klik di backgroundnya sini, lalu kita scroll. Kita pilih latar belakang. Ada background ini tinggal kita hapuskan. Maka dia akan blank, kosong misalnya. Nah, untuk menambahkannya kita tinggal klik tombol image. Tinggal kita klik. Tinggal kita cari. Dan saya mau pakai background ini. Oke. Ketika ini dirasa terlalu biru atau terlalu terang, kita bisa merubah. Bisa kita gelapkan di area sekeliling ini. Bagaimana caranya? Kita klik tombol ini. Kita rubah ke arah gelap. Kenapa kita atur agak gelap? Agar tulisannya terlihat. Jadi dengan begitu semua tulisan yang di sini bisa terlihat. Yaitu adalah untuk mengganti background. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin mengganti gambar? Kita tinggal klik seperti biasa. Nah, sebelumnya mungkin di sini ada rekan-rekan yang pernah protes juga. Kok ini ada gambar yang banyak sekali yang bukan punya saya? Tapi kalau sekarang sudah enggak seperti itu lagi ya teman-teman ya. Pokoknya gambar yang ada di sini itu adalah milik kita sendiri. Kalau misalnya ada gambar yang bukan atau kita silakan teman-teman kontak ke saya. Dan saya rubah. Oke. Tinggal kita klik, maka dia sudah berubah. Nah, apabila semuanya sudah selesai kita edit,
kita ingin melihat bagaimana sih tampilan ini semuanya ketika nanti muncul di pengunjung. Kita bisa klik tombol mata ini. Ini adalah untuk preview, melihat bagaimana tampilannya. Nah, ini ada tampilan begini juga, tinggal ini kita bisa rubah. Seandainya kita pengen balik ke tempat, kita balik ke halaman editing, kita tinggal klik tombol ini. Kita masukkan tulisan. Oke, di sini adalah keterangan 1. Fitur sama keunggulan. Kenapa harus halaman? Kenapa nah, ketika di desktop, kita akan melihat tampilannya seperti ini ya teman-teman ya, kanan kiri. Seandainya dibuka di dalam handphone, kita lihat bagaimana sih tampilan di dalam handphone. Kita tinggal klik tombol preview, maka di handphone akan muncul seperti ini. Di tablet, kita lihat akan muncul seperti ini. Nah, kemarin ada yang bertanya, Kak, ini saya ngedit kok antara tampilan di desktop dengan tampilan di Android. Kok berbeda? Gampang teman-teman, karena ini desain adalah desain responsif. Jadi seandainya teman-teman awalnya membuat di halaman desktop, ya, kemudian teman-teman masuk ke halaman handphone atau Android, dan di sini teman-teman rubah, misalnya saya bikin background-nya warna biru. Maka warna biru ini hanya ada di Android. Ketika dia di desktop, maka dia akan putih. Ini yang namanya responsif. Jadi urutannya desktop, tablet, baru ke Android atau handphone. Jadi warna biru ini hanya muncul di handphone saja. Bagaimana seandainya kalau kita rubah yang di tampilan desktop? Untuk membedakan kita kasih warna merah. Maka nanti di tampilan tablet itu juga akan berwarna merah teman-teman. Bagaimana dengan yang ada di handphone, tampilan handphone? Maka di handphone tetap akan sama, biru. Ya. Seandainya di tablet juga kita kasih warna hijau misalnya, maka kita bisa melihat ini juga sama, warna hijau. Di tablet juga sama hijau. Dan di handphone tetap berwarna biru. Nah, ini yang namanya responsif. Ketika kita lihat, oh merah yang tadi berarti yang ikut ke desktop. Ketika di tablet dia warnanya hijau. Kalau memang kita pengen menghilangkan, tinggal kita geser. Jadi transparansinya jadi kosong lagi. Ya. Di sini adalah full screen. Mungkin teman-teman sudah pada tahu semuanya. Nah, untuk menjelaskan yang judul halaman, ini kita lebih enak ngeditnya di desktop ya teman-teman ya.
Jadi tinggal kita drag, kita tarik, dan kita sesuaikan posisinya, isinya. Entah itu di sini diganti gambar, diganti tulisan, dan lain-lain sebagainya. Sama dengan hanya ketika kita publikasi menggunakan perangkat handphone, maka ingat kita save dulu, sampai muncul berhasil diperbarui, kemudian kita publish. Centang terlebih dahulu, kemudian jangan lupa kalau kita ingin memasukkan SEO, tinggal kita masukkan di sini seperti yang tadi. Di sini adalah deskripsinya, di sini kata kunci. Kata kunci itu biasanya kalau di Google itu keyword, sama ini judul, deskripsi, dan ini gambar yang ingin kita munculkan. Oke. Form jangan lupa kita arahkan juga ke WhatsApp kita. Setelah itu kita klik tombol kirim. Oke, ini udah berhasil diperbarui. Nah, untuk kembali ke halaman depan, teman-teman bisa klik ini. Dia akan kembali ke halaman depan. Nah, ini yang sudah terpublish. Ini yang belum terpublish, dan ini sudah terpublish. Dan jangan lupa ya teman-teman, seandainya teman-teman klik menghapus ini harus diperhatikan dulu bahwa ketika kita klik tombol OK, itu maka desain kita itu akan hilang. Dan itu tidak akan bisa ter-recovery karena sudah di-delete. Itu fungsinya sama juga dengan yang ada di tombol ini. Ini fungsinya untuk menghapus juga. Ketika kita klik ini, maka semuanya akan hilang. Jadi putih lagi. Oke, demikian ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan kembali ke Mbak Ufa. Tanya Mbak Ufa. Mic-nya buka, Mbak. Mbak Ufa, itu tadi kan kalau yang hapus, maksudnya kalau yang hapus dalam konteks hapus semua terhapus semua, kita hapus yang satu tidak, taruhlah kita udah membuat 4 domain. Nah, kemudian ada 2 domain yang kita hapus, berarti yang terhapus itu yang ada tulisan hapus itu saja, tidak semua terhapus toh? Halo? Halo? Mbak Ulfa suaranya buka dulu. Halo? Mbak Ulfa tadi kan di Mas Hardian bilang nih, kalau yang mau hapus ini akhirnya terhapus semua. Semua dalam konteks itu terhapus semua dalam satu yang satu file atau tidak, sementara kita ada 4 domain nih. Nah, dari 4 domain dan kita mau hapus 2 domain, berarti yang terhapus ketika ada kita klik hapus kan hanya 2 domain yang ada kita klik hapus itu aja. Sementara yang 2 enggak toh, enggak terhapus toh. Iya, betul begitu Kak. Jadi semua yang kita klik, yang ada di situ itu yang terhapus. Yang lainnya akan tetap ada. Iya, karena gini ya Mas Hadiannya 4 nih, 4 tuh. Kita kan kayak kemarin aku sudah coba-coba nih, tapi di tengah jalan
blank. Nah, cara bilang kan tetap itu ternyata tetap tersimpan. Nah, pada saat akan kita hapus ada 3 domain nih. Nah, yang 2 yang memang baru di judul aja kan bisa terhapus tuh yang kita klik aja, sementara yang tidak diklik kan nggak terhapus, Thomas. Iya, enggak. Yang enggak kita klik enggak akan terhapus, Kak. Oh ya, oke, makasih. Paham. Baik, ada pertanyaan yang lain? Boleh raise hand, boleh chat di kolom komentar kalau berasa malu. Apa sudah cukup jelas cara mengedit template-nya? Oh ya, saya tambahkan sebentar ya, Pak Elsa. Kalau di sini kita tidak ada pembatasan ya, Ini teman-teman suaranya semuanya. kok Jadi di saya tidak teman-teman kedengeran ya. mau membuat desain sebanyak atau membuat desain sebanyak 5, 10 atau 20 itu bebas, semuanya tidak kita batasin demikian. Dan itu kapasitas penyimpanan juga lumayan besar, jadi tidak usah khawatir seperti itu. Satu lagi Mbak Ulfa, Mas Hadian. Ternyata yang di tempat saya itu ketika tak buka yang contoh yang seperti itu tidak ada yang untuk tempat your logo. Itu bisa kita buat sendiri dengan pengaturan yang button tadi, toh Mas? Iya, bisa. Kalau seandainya ada beberapa tempat atau gambar yang pengen kita custom, itu di sebelah kanan kan ada blok-blok template ya. Kita bisa narik gambar ke area desain kita, terus kita ganti dengan logo kita, itu juga bisa. Seperti itu. Artinya tetap harus basic dulu ya Mas ya, untuk kita mau bikin logo itu. Iya. Kalau langsung dimasuk itu nggak bisa ya, tetap harus ada basic dulu ya. Harus ada tempatnya dulu. Oh, jadi kalau kita langsung ngeklik kita masukkan itu enggak bisa karena ini programnya didesain harus ada tempatnya dulu begitu Kak. Jadi kalau tidak ada tempatnya maka dia akan kebingungan. Saya harus ada di mana begitu. Karena memang itu saya buatnya seperti itu Kak. Sama itu Pak Sadian. Jadi gini, kan ada sih Kak, karena itu kan konteksnya adalah landing page yang Mas Hadian sama Mbak Ulfa bikin ya, yang untuk produk panjenengan. Nah, untuk penyesuaian dengan produk kita, bisa nggak kita istilahnya kita geser-geser dalam arti tidak harus sama dengan itu, karena kan mungkin produk yang kita tawarkan akan beda dengan itu. Artinya kan bisa kita hapuskan kemudian kita gantikan atau bagaimana? Bisa. Kalau memang ada yang dirasa kurang sesuai atau kurang bagus, itu bisa tinggal dihapus saja Kak. Tinggal dihapus dan kemudian ditambahkan misalnya kan di sebelah kanan itu ada semacam galeri atau produk info. Nah, itu bisa kita tarik, kemasukkan ke halaman desain kita. Nah, di situ ada gambar-gambar yang memang itu gambar-gambar template, Kak. Jadi memang saya masukkan sebagai awalan dan memang gambarnya kan hampir mirip semuanya di situ. Karena untuk memudahkan saja sebenarnya. Nah, tinggal nanti gambar-gambar itu diganti dengan produk-produk teman-teman sekalian. Terus di bawahnya ada tulisan-tulisan, nah itu tinggal dimasukkan spesifikasi atau deskripsi produk teman-teman di area tersebut. Seperti itu. Untuk yang penambahan, Mas, penambahan untuk gambar-gambar tetap kita dengan basic dulu atau tinggal klik aja ke file? Nah, kalau yang sudah ada tempatnya, sudah ada tempat gambarnya, itu tinggal diklik saja. Oh, berarti kalau memang masih kosong baru kita ke basic. Kalau memang sudah ada tempat, baru langsung klik ke file ya? Iya, betul.
Jadi Sekali. dasarnya untuk halaman web itu memang harus ada tempatnya terlebih dahulu. Kalau seandainya tidak ada tempatnya, maka dia akan kebingungan, Kak. Si halaman ini sendiri, karena dia kan semuanya tulisan ya. Jadi harus ada kontainer istilahnya kalau di dalam desain itu. Harus ada kontainernya sendiri, harus ada wadahnya dulu. Nah, wadahnya itu yang bisa diambil dari blok sebelah kanan yang ada kotak warna 4 tersusun itu, pojok kanan atas. Seperti itu. Setelah itu ditarik ke dalam area desain kita, maka tinggal kita masukkan gambar-gambarnya seperti itu. Oke, makasih. Sementara itu sambil jalan. Karena dari kemarin ada beberapa sih nyobain tapi belum sampai udah mentok lagi. Memang kalau lebih mudah kita menggunakan desktop. Memang menggunakan desktop. Tetapi ini saya modified supaya di handphone pun bisa. Mungkin teman-teman juga merasakan bahwa ketika di handphone itu scrollnya yang berwarna merah itu saya buat relatif besar ya teman-teman. Kenapa saya buat besar? Karena nggak semua orang jarinya itu semua nggak kecil-kecil. Termasuk saya itu jarinya besar, Mbak. Jadi memang saya harus perbesar area scrollnya, jadi untuk bisa geser naik turun seperti itu. Ya, ini juga baru mau coba, kemarin baru bikin judul. Nah, ini judul itu maksudnya kan subjek utama atau Mas Hadian? Contoh nih, saya kan mau memasarkan yang Kampung Inggris nih, Kampung Inggris yang cabangnya Pare yang di Bantul. Kan ya. Ini Kampung Inggris itu sebagai judul. Terus basic apa tadi itu? Desain basic itu kan baru kita kasihkan foto yang itu. Nah, di bawahnya itu kan ada keterangan punyanya Mbak Ufa sama Mas Hadian itu. Nah, ini berarti ini kan deskripsi dari apa tuh Kampung Inggris itu kan berarti? Iya, betul. Itu fungsinya nanti ketika kita share di media sosial, di WhatsApp seperti yang tadi, maka di deskripsinya itu akan muncul tulisan kecil-kecil. Ya. Terus yang apa sih aku belum paham dari kemarin SEO itu fungsinya itu apa Mas? Yang SEO dan untuk itu loh. SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization. Jadi untuk optimalisasi halaman web. Artinya bahwasanya di SEO ini kita bisa mengcapture bahwa poinnya loh Kampung Inggris itu apa gitu betul. Poin dari produk kan gitu. Iya. Jadi sebelum orang itu mengklik alamat link website kita, maka di situ sudah ada pemberitahuan Kampung Inggris. Di bawahnya ada deskripsi Kampung Inggris adalah bla 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 bla. Iya, maksudnya gitu. Itu capture secara umum apa tuh Kampung Inggris. Betul. Jadi orang tanpa ngeklik pun dia udah paham. Oh ini toh ternyata gitu. Artinya kan capture histori secara umumnya meskipun secara singkat padat itu loh. Itu di SEO-nya itu ya. Iya, betul. Memang terkadang itu dibatasi oleh kata ya, kita nggak akan nyampe dari 150 atau 250 kata yang akan ditampilkan. Iya, artinya kan itu dari singkat padat points dari apa yang ingin kita sampaikan dari nanti landing page yang akan kita buat dengan capture dan gambar-gambar itu loh maksudnya. Iya, betul begitu. Oke. Artinya kan justru di SEO inilah bahwa ketika mohon maaf kalau produk emang jelas beda ya produk ini. Nah, karena kita memang kelasnya beda ini kan Mas istilahnya menampilkan sebuah desa wisata gitu loh. Artinya kan berarti di SEO inilah kunci capture bahwa histori kampung halaman ini kita tekankan dengan singkat padat dan bisa dipahami gitu loh. Berarti di SEO ini ya. Iya, betul. Nanti bisa dikombinasikan juga dengan script yang ada tadi kan ada bagian header. Ada bagian header. Nah, di situ bisa ditambahkan juga Mbak meta webnya. Jadi meta web ada meta description di situ. Jadi sehingga ketika dia di crawling atau ditelusuri oleh Google, maka itu bisa muncul. Dan bisa menjadi halaman pertama atau halaman kedua pencarian Google.
Itulah yang namanya search engine optimization. Oke. Yang di headernya ya Mas ya. Iya, di headernya. Kalau di footer Termasuk tadi poinnya apa Mas di footer tadi? yang di footer itu biasanya kalau seandainya kita pengen memasukkan JavaScript yang dari Google Analytics itu bisa dimasukkan di footer atau bisa juga di header. Biasanya sih di header. Oh gitu ya. Heeh. Oke, sementara itu dulu, besok boleh nanya lagi ya. Siap. Oh, Silakan, makasih. silakan. Assalamualaikum. Mungkin bahasa emak-emaknya ya yang namanya CEO itu bisa diletakkan di halaman Google. Gitu bukan Pak Hardian? Atau gimana? Kok saya sebagai emak-emak yang ahli IT ini yang masih kurang paham ya sama per-SEO-an, mungkin maksudnya SEO ini biar orang gampang mencarinya dan biar gampang nongol di halaman pertama Google. Apa seperti itu, Pak? Iya, betul seperti itu, Bu Ulfa. Jadi untuk mengoptimalkan halaman web seperti itu. Baik. Ada pertanyaan lain. Oh iya, ini tadi Mbak Pita bertanya, kira-kira ada nggak yang seperti, mana tadi pertanyaannya? Apakah ada template macam untuk check out? Gimana Pak Hardian bisa dijawab? Gimana untuk check out? Apakah ada template model untuk agar bisa check out? Model tombol-tombol check out. Apakah bisa? Atau di sini kan di atasnya juga ada pertanyaan supaya dapat template yang lebih banyak ini bagaimana caranya ya? Kan secara di contohnya hanya bisa 3. Seperti itu. Oh ya, mungkin kalau ini saya bisa menambahkan ya. Kenapa bisa 3? Ini gunanya untuk walaupun dengan hanya 3, teman-teman bisa berkreasi sebanyak dan sebagus mungkin. Enggak hanya satu landing page yang bisa dibuat. Kalau teman-teman istilahnya punya usaha, punya bisnis palu gada, apa lu butuh gua ada, itu bisa sampai 5 atau 6 landing page yang bisa teman-teman buat. Ya, dari hanya 3 itu. Tetapi kalau untuk ingin memudahkan dan enggak pengen ribet kayak saya mungkin ya males banget dan ogah banget yang namanya keribetan itu. Udah cukup urusannya di rumah tangga aja, perulekan, percucian dan sebagainya, penjemuran baju dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan dikasih tahu rahasianya bagaimana caranya biar bisa dapat lebih dari 3. Itu ya Mbak Pita ya. Nah, untuk tombol check out sepertinya ada juga ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Hardian. Nah, untuk tombol check out itu kita bisa modifikasi ya teman-teman semuanya. Jadi misalnya ada gambar, lalu di bawahnya ada kita kasih tombol beli sekarang atau check out sekarang. Maka tombol itu kita bisa linkkan. Kita masukkan link di href, di bagian href itu adalah alamat website, alamat WhatsApp kita yang wa.me/nomor WhatsApp kita, lalu dimasukkan teks. Misalnya saya ingin membeli barang ini. Nah, itu dimasukkan di tombol bawah. Seperti itu teman-teman. Jadi check out di sini istilahnya bukan check out masuk ke keranjang, tetapi check out untuk masing-masing satu produk. Seperti itu Mbak Ulfa. Oh, jadi dengan menggunakan tombol-tombol yang ada di samping sebelah kanan itu, yang seperti dicontohkan sama Pak Hardian itu, kita bisa memodifikasi dengan cara tombol href ya Pak. Mungkin bisa di-share ulang share screen-nya Pak Hardian seperti apa itu href? Mungkin ada masih teman-teman yang masih kurang paham href-nya itu ada di mana. Saya diomelin, tunggu terlalu katanya. Bentar ya. Mas Hardian, silahkan di-share screen-nya.
Mana sih yang namanya tombol Href itu? Nah, tombol Href di sini adalah ini misalnya. Di sini kita bikin ada paket. Kita taruh di sini. Ada paket 1, misalnya paket Salama A. Di sini ada lagi paket Salama ya. Di sini ada paket basic. Harganya ini paket 2. Harganya misalnya kita anggap 20.000. Ini paket basic harganya 10. Lalu ada juga paket bisnis. Anggap misalnya harganya 30.000. Nah, tombol checkout-nya kita bisa taruh di sini. Ini di sini tinggal kita atur pengaturannya, Href-nya tinggal kita rubah. https://wa.me/ nomor handphone kita 628139038364. Lalu kita masukkan teks yang ingin kita tuliskan. Apa itu? Tolong tuliskan teks. Ya. Jadi ini bahasanya adalah tolong WA saya ke nomor ini dengan apa? Teks yang tulisannya saya spasi ingin spasi membeli spasi paket spasi bisa di Windows ini atau New Windows sama aja. Nah, ini. Bagaimana seandainya ini dibuka? Oke, kita akan coba untuk membukanya. Kita lihat. Nah, ketika orang mengklik tombol ini, maka dia akan diarahkan ke halaman checkout kita. Oke, sekarang kita coba ya. Kita udah save, kita publish. Kita kirim. Oke, di sini ada tombol lihat. Saya open link in new tab. Sebentar teman-teman, ini tertutup. Oke. Ketika ini kita klik, maka dia akan membuka WhatsApp dengan tulisan saya ingin membeli paket ini. Saya ingin membeli paket basic. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Oh, jadi gini Mas. Jadi ketika ada apa? Ketika kirim HTTPS-nya, kemudian ketika sampai di WA ada tulisan halo admin, saya ini bla bla bla, itu menulisannya di belakang HTTPS itu ya? Ya, betul. Di belakang nomor WA kita. Oh, berarti ini HTTPS. Nah, ini Mas, kalau umpamanya biar HTTPS kita itu ada nama calon produknya itu tercover nih. Kalau kan itu kan WA API supaya yang tampil itu mamane
itu kan ada tuh HTTPS, contohnya saya kemarin dibikinkan landing page itu. Jadi itu kan punya saya itu https://2 kemudian Ana Cantik .bskp /aexa.com. Nah, untuk membuat kayak gitu bagaimana, Mas? Itu pertama. Yang kedua, kemudian kalau ini kita ikutin yang ini dulu, https /2 garis miring wa.me/1 atau Mas itu? Terus, Ya. terus WA kita. Nah, untuk yang tulisan itu pakai dot atau langsung aja? Mama nih, halo Mbak Ana, saya mau beli produk ini gitu. Nah, untuk yang pertama tadi, itu kan dia adalah link untuk membuka halaman web tertentu ya. Jadi misalnya kayak apa tadi namanya? Aexa. Ya itu, nah aexa.com atau apa gitu kan. Itu untuk mengklik ke halaman web tertentu, linknya. Nah, untuk ke wa.me itu adalah untuk langsung terkoneksi ke WhatsApp. Jadi memang masing-masing punya bisa kita custom sendiri-sendiri seperti itu. Oh, berarti yang gini mamane nih. Nah, yang tak paham berarti kan https://wa.me/1 kemudian umpamanya Mbak Ulfa saya ingin daftar ini saya ingin jadi member di Kampung Inggris dan terus nama, alamat, telepon. Nah, itu berarti itu nanti nulisnya Mbak Ulfa spasi aja ya, tidak koma ya. Mbak Ulfa spasi saya ingin daftar, spasi saya ingin daftar di Kampung Inggris, saya ingin jadi mitra, spasi nama, spasi alamat, spasi handphone, spasi gitu. Ya, tapi perlu diingat ya Mbak ya, kalau spasi itu dia dirubah menjadi %20. Seperti itu. Jadi ketika saya pengen menuliskan saya ingin produk A, maka saya spasi itu kan berarti saya %20. Begini Pak, mungkin dituliskan saja bentuk di layar kosong. Jadi teman-teman di sini yang nanti ikut bisa melihat proses pembentukan di HTML sehingga pertama sekali mungkin dulu atau kemudian dimasukkan ke tombol HTML dan ketika di publish sebelah mananya biar bisa terintegrasi. Seperti itu mungkin maksudnya ya Bu ya? Iya Mbak Alfa. Nah, jadi untuk Harepnya sendiri untuk ke WhatsApp ya, itu pertama kita kan menggunakan HTTPS // wa.me dimasukkan nomor handphone HP Anda. Ya. Setelah itu ada tanda tanya. Jadi bahasanya gini, tolong WA saya nomor ini dengan apa? Teks. Nah itu apa? Tinggal kita tulis. Saya tulisnya gini, isi tulisan. Ada batasan nggak isi tulisan itu, Mas? Enggak ada. Ya, Bu, ya. Nah, untuk isi teksnya sendiri, itu bisa ditulis. Tolong, kalau spasi, tolong saya pesan produk ini. Kita pengen menuliskan ini ya, tolong saya pesan produk ini. Maka di spasi, itu kita ganti dengan %20. Oh, gitu. Yang ada spasinya kita ganti %20. Karena ini bahasa web ya, dia akan menulis seperti ini. Oke. Tolong saya pesan produk ini. Berarti kita nulisnya persen itu ya, Mas, tidak spasi itu ya? Bukan, tapi persen. Oh, oke. %20. Itu spasi itu digantikan dengan %20. Oh, oke. Ada juga kadang ada kita para
emak-emak ini sukanya masih aja menulis WA titik ini garis miring, nolnya masih ditulis loh, padahal harusnya nol itu nggak ditulis. Coba Pak, gimana seandainya nomor telepon Bapak berapa? Kemudian masukkan HTTPS-nya. Nah, ini kalau di nomor telepon kita tinggal masukkan pakai 62 ya depannya ya, karena kita kode negara itu 62. Lalu di belakangnya nomor handphone kita. Jadi kalau kita susun, ini saya tinggal copy paste biar mudah. Copy, paste, saya copy, kita pastekan di sini. Tidur adem lah, 300-an ya. Jadi kita copy dan kita gantikan di sini. Maka nanti alamat URL Href-nya akan seperti ini. Seperti itu. HRF-nya Pak sekali. Oke, berarti saya ganti share screen-nya. Berarti yang ini tadi tinggal kita copy, kita masukkan di Href yang ini. Bentar Pak, pelan-pelan. Di Href itu letak tombolnya di pengaturan. Ini pengaturan. Di situ pengaturan. Lalu Href di sini kita pastekan di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi tombol HRF-nya ada di pengaturan. Suaranya Mbak Ulfa hilang, Mbak Ulfa. Kayak anu. Ada. Enggak jelas. Ada. Jauh itu loh Mbak Ulfa, jauh menggaung suaranya. Terus fungsi atasnya yang tidak, atasnya Href itu untuk apa, Mas? Yang ini itu kita bisa. Bukan maksudnya yang ini. Itu. Nah, itu. Fungsinya untuk apa itu? Oh, titel itu fungsinya ketika ada kursor, ini lebih ke arah desktop ya. Jadi ketika ada kursor melewati tombol ini, maka dia akan muncul tulisan. Misalnya ya, saya tuliskan ini adalah titel dari tombol ini. Saya simpan. Oke. Teman-teman bisa lihat ketika ini kursor ada di sini, maka akan muncul ini adalah titel dari tombol ini. Oh, jadi ketika kita klik pilih paket ini, apa yang kita tulis di titel tadi muncul ketika kita mengklik tulisan di pilih paket itu. Seperti itu, Pak? Ya, betul. Jadi ini adalah titel. Ketika ada kursor yang lewat di atasnya, maka dia akan muncul tulisan. Itu adalah titel. Fungsi titel di sini. Target itu ada this Windows atau new Windows. This Windows itu artinya ketika ini kita klik, maka akan di tampilan ini juga. Kalau new Windows, maka dia akan tampil di tab sebelahnya. Begitu, Mbak. Gimana kira-kira? Agak sudah roto mumut. Nggak apa-apa, ini kan namanya kita baru belajar ya sama-sama. Jadi yang namanya barang baru harus banyak dilatih agar lebih istilahnya kalau bahasa Jawanya ngelanyake ya, melancarkan. Jadi biar terbiasa seperti itu. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan lain? Nanti dicoba jawab oleh Pak Hardian. Kita lihat di chat.
Nah, di situ saya ada mencantumkan salah satu peserta yang sudah berhasil mengerjakan boleh dilihat ya teman-teman, itu hasil Mbak siapa ya? Maaf. Nah itu dia sudah berhasil mengerjakannya lumayan ya, dari 1 harian karena baru. Nah, bayangin mengerjakan landing page yang tadinya butuh berhari-hari bahkan berminggu-minggu bisa dikerjakan hanya waktu 1 hari dengan menggunakan template yang udah ada. Tuh, apa kurang keren coba? Nah, jadi apa yang dibutuhkan adalah butuh kemauan yang keras agar bisa menghasilkan template, menghasilkan landing page sedemikian rupa dengan cara mengedit template yang sudah disediakan seperti itu. Jadi saya yakin teman-teman di sini juga bisa menghasilkan template yang lebih keren, lebih bagus, lebih dari itu. Itu ya teman-teman, gimana? Masih ada pertanyaan lain lagi kah? Mumpung kita masih ada sesi live di Jogja, 10 menit lagi akan ada tiba masanya maghrib ya. Mungkin 10 menit lagi kita batasi. Yuk, yang masih ada pertanyaan silahkan. Belum bisa kerjakan semalam di tengah belas tiba-tiba diserang angin duduk. Oh, semoga lekas sembuh ya, Kak Ana. Angin duduk itu gimana obatnya? Harus minum air hangat apa ya? Kita minum apa? Rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng. Jadi kita terus ada sampai sekarang. Oh ya, sebenarnya meskipun kita sudah ada banyak sekali template yang ada ya, teman-teman semuanya. Ini yang saya buka ada 3. Dan ini ada sekitar saya buat 101 total semuanya. Nah, untuk mendapatkan ini semua template-nya nanti akan diberitahukan oleh Mbak Ulfa. Seperti itu. Mana ada pertanyaan? Sebentar. Kalau dari template yang kita tambah kontainer itu bisa. Maksudnya kontainer seperti apa ini ya? Kita minta tolong dijelaskan, Mbak Tita, tuh suaranya dinyalain aja. Kontainer itu astagfirullahaladzim. Tadi dijelasin sama Masnya apa? Kalau mau naruh apa? Foto atau video itu kan harus ada kontainernya, bahasanya harus ada halamannya kali ya, halaman kosongnya gitu loh. Nah, kalau dari template yang ada itu misalnya sudah dibatasin kan segitu. Bisakah kita nambah halaman dari yang sudah ada? Dari menggunakan fitur-fitur yang sudah disediakan, tombol-tombol yang ada di sampingnya, Mbak Tita. Coba di screen-nya ditambah lagi. Screen-nya diadakan lagi, tolong Pak Ardian. Kalau misalnya sudah mentok, misalnya template-nya segitu aja Mbak Ulfa, kita udah nggak bisa naro-naro lagi tuh, nggak bisa apa bisa nambah lagi halaman kosongnya gitu loh bahasanya. Tambah 2 meter juga bisa, asal Mbak Titanya mau. Apa ngukur baju kan ini? Baik, beneran bisa itu bisa diedit karena di samping sebelah itu ada tadi yang dijelaskan oleh Pak Hardian ya, ada tombol
kontainer, ada tombol fitur, tombol dishare-kan oleh Pak Dian. Oh, udah maghrib juga di sini. Udah maghrib ya, tuh udah maghrib. Monggo silahkan. Mungkin izin dulu Mbak, sudah adzan di sini. Baik. Gimana ini? Apa kita udahkan dulu? Iya, boleh, boleh. Sudah paham sih garis besar. Oh, baik, Jarazan. Thank you, Mbak Ulfa. Ditunjukkan sama Pak Hardian sebentar ya, tanggung. Tadi yang bertanya, silahkan Mbak. Guys, siapa yang tadi yang bertanya? Ya, silakan Mbak. Monggo, silakan. Mbak Mika, ayo silakan Mbak. Oke, Assalamualaikum Mbak Ulfa. Terima kasih waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana cara memasukkan link map? Tadi kan sempat disinggung ya. Halo Mbak. Sama cara memasukkan link map. Halo? Beli pisau enggak? Link map. Untuk Mbak Dewi itu? Ya, betul. Oke. Pertanyaan kedua, untuk size logo serta gambar-gambar produk itu idealnya berapa piksel supaya dia tidak terlihat terlalu besar atau terlalu kecil gitu, Mbak. Oke, baik. Oke, pertanyaan ketiga, untuk landing page bisnis khususnya ya, bisnis jasa itu gambarannya seperti apa? Terus selanjutnya untuk pertanyaan keempat, tadi disebutkan tentang WA ya, memasukkan nomor WA, itu apakah bisa sintaks seperti Bitly itu dimasukkan ke dalam editing landing page? Contoh dari Pak Hardian, agar lebih mudah gitu ya, dan lebih singkat. Selanjutnya yang terakhir adalah SEO yang disampaikan dan dipaparkan tadi, itu gambaran sistem kerjanya seperti apa dan efektivitasnya itu berapa persen, Mbak, ketika kita menggunakannya kemudian berpadu dengan Google gitu loh.
supaya kita bisa menduduki nomor 1 trending topik misalnya atau nomor 2 gitu Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Mbak Mika, biar langsung saya jawab aja ya Mbak Mika ya. Saya coba share screen lagi. Untuk menambahkan maps. Kita cari dulu maps itu ada di Buka dari basic dulu. Buka dari basic awal dulu. Pengaturan tombolnya ada di mana? Nah, map itu ada di kontak ya. Map itu ada di kontak. Nah, ini udah masuk. Kita pengen memasukkan map, tadi tinggal kita di kontak, kita tarik ke sini. Nah, ini dia. Nah, di sini tinggal kita klik pengaturan, kita klik alamatnya, misalnya oke, ketika kita klik Jalan Raja Wali, maka dia akan mencari sendiri. Bisa juga kita masukkan alamat yang lengkap, misalnya lokasi saya Jalan Raja Wali, Mei, kita enter, maka mapnya nggak ada. Oke, maka mapnya langsung akan mengarah ke lokasi address ini, alamat ini. Nah, map type itu kita bisa pilih road map, simple, atau tipe satelit. Tipe satelit itu ada gambar-gambar rumahnya dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk zoom itu ada seberapa lebar map itu akan kita taruh di situ. Ini kita bisa geser, maka dia akan semakin kecil. Dan ketika kita geser ke kanan, maka dia akan semakin besar. Ini adalah zoom petanya. Demikian ya Mbak kita ya. Terus kali kita tanya dulu. Bisa. Untuk Href, kita bisa langsung sambungkan ke Bitly, tinggal kita atur. Misalnya kita masukkan tombol Href, tombol link. Nah, di sini kita tinggal Href-nya, tinggal kita masukkan TPS Bitly. Bla bla dan seterusnya. Ini nanti ketika kita klik, maka tombol ini langsung akan mengarah ke Bitly yang kita inginkan. Seperti itu, Mbak. Nah. Apa lagi tadi? Mengenai Google. Oh ya, mengenai Google. Untuk SEO ya, untuk SEO sendiri, kapan halaman web kita itu akan menjadi nomor 1 atau 2, itu memang tidak serta-merta kita masukkan SEO maka akan menjadi nomor 1 atau nomor 2. Ada treatment sendiri untuk menjadi nomor 1 atau nomor 2. Karena apa? Karena saingannya itu adalah halaman web seluruh dunia.
Tuh. Jadi Jadi ada ilmunya khusus ada ya, memang ada ilmunya khusus untuk di SEO seperti itu. barangkali. Nah, sudah hanya cukup waktu untuk ini ada pembahasan sendiri mengenai pembahasan SEO seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang tertinggal? Logo size-nya berapa Mbak sama gambarnya? Oh ya, logo. Untuk pixel logo yang tadi awal-awal dibicarakan pembukaan itu, pixelnya berapa ukurannya biar gambarnya tidak terlalu besar? Idealnya, seperti itu ya Mbak? Ya, betul. Sama untuk gambar produk supaya dia ukurannya sesuai, tidak terlalu lebar atau tinggi itu, Mbak. Kalau dari produk itu bisa diatur bukan semaunya kita, maksudnya besar atau kecil, lebar atau tingginya itu menurut selera kita, itu bisa diatur di margin. Jadi nggak ada aturan khusus yang berapa-berapa yang harus kita taruh di bagian margin dan paddingnya, Mbak. Seperti itu. Tapi kalau untuk logo yang paling atas itu, kalau menggunakan laptop nggak masalah ya, tapi ini kalau menggunakan handphone, dicoba, kemarin saya coba itu di angka 120. 120, 110 itu lebih kelihatan lebih kecil, lebih ideal. Coba aja, kalau masih kurang besar, serasa masih terlalu besar, diambil ke angka 50, seperti itu. Itu tengahnya, karena kalau saya lebih gede, saya lebih pas makanya. Itu jadi masalah selera, begitu ya Mbak ya? Ada lagi pertanyaan? Ada satu Saya tambahkan yang ya. tertinggal. Oh ya, Mbak. Untuk layar handphone, kita harus tahu juga bahwa handphone itu rata-rata di lebar sekitar 360 pixel sampai 400-an pixel. Jadi kalau teman-teman itu memiliki gambar dengan lebar pixel 500 atau 1000, maka dia akan lebih lebar dari layar handphone itu sendiri. Seperti itu. Misalnya kayak Samsung Galaxy itu dia lebarnya 360 pixel. Nah, untuk logo sendiri itu bagusnya di angka sekitar 100 sampai 120 pixel lebarnya dengan tinggi sekitaran 30 sampai 50 pixel. Seperti itu ya, Mbak ya. Oke, yang terakhir tadi Mas, yang landing page untuk bisnis jasa itu minta gambarannya seperti apa, Mas? Terima kasih. Gimana Mbak bisa? Landing page untuk bisnis jasa. Kalau mengenai itu mungkin bisa di-searching ya Mbak ya, seperti apa bagusnya, kalau bisnis seperti apa. Karena bisnisnya bisnis apa dulu kan kita nggak tahu, apakah bisnis fashion, ataukah bisnis salon, bisnis bidang pendidikan, di sekolah, rumah sakit, itu ada berbagai macam. Nah, mungkin nanti bisa untuk istilahnya rekomendasi itu bisa dicari di googling ya, di googling seperti apa alamat yang bagus itu seperti apa, begitu ya Mbak ya. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik, karena sudah maghrib. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman atas antusiasnya mengikuti Zoom kita kali ini. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana cara mendapatkan template yang banyak, Mbak, aku ingin mendapatkan alamatnya nggak panjang-panjang banget begitu. Pakai Bitly juga kayaknya kurang profesional. Nah, nanti dibocorkan seperti apa ya. Nah, untuk sekarang pembahasan kita sampai di situ dulu. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah bubar ya? Bubar.